Shalom, damai di hati. Bahan khotbah kita terambil dari kitab Yoel 2 ayat 18-27 dengan tema Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Kitab Yoel termasuk dalam bagian nubuat-nubuat kecil dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Nabi Yoel merupakan salah satu nabi dalam Alkitab Ibrani yang menjadi perantara antara Allah dan umatnya pada masa itu. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang identitas penulis kitab Yoel, tradisi Yahudi dan Kristen mengaitkan Nabi Yoel sebagai penulisnya. Pasal 2 dari kitab Yoel menggambarkan nubuatan tentang hari Tuhan, di mana Tuhan akan memulihkan umatnya dan memberikan berkat-berkatnya kepada mereka yang bertobat. Berikut adalah tafsiran dari kitab Yoel 2 ayat 18-24. Ayat 18, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Ayat ini menggambarkan perasaan cemburu dan kasih sayang Tuhan terhadap umatnya. Meskipun mereka telah mengalami kesulitan atau berdosa, Tuhan tetap merasa cemburu dan ingin melindungi mereka. Ayat 19, Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya, aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Artinya adalah, Tuhan berjanji untuk memberkati umatnya dengan memberikan rejeki yang berlimpah, seperti gandum, anggur baru, dan minyak zaitun yang banyak. Hal ini akan memastikan bahwa mereka tidak hanya merasa kenyang secara fisik, tetapi juga terhormat di antara bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ayat 20, yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Artinya, Tuhan berjanji untuk melindungi umatnya dari ancaman musuh yang datang dari utara. Ia akan mengusir tentara tersebut ke dalam wilayah tandus dan gersang. Kemenangan ini akan menjadi bukti bagi umatnya bahwa Tuhan berperang untuk mereka dan menghukum musuh-musuh mereka. Ayat 21, jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Artinya, Tuhan menghibur umatnya dan meminta seluruh bumi untuk bersukacita dan bersorak-sorai karena perbuatannya yang besar. Ini adalah panggilan bagi semua orang untuk bersukacita atas karya penyelamatan dan pembebasan Tuhan. Ayat 22, jangan takut, hai binatang-binatang di padang. Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Artinya, Tuhan menjanjikan pemulihan alam yang luar biasa setelah kehancuran. Bahkan hewan-hewan liar di padang gurun tidak perlu takut, karena padang rumput akan tumbuh dan pohon-pohon akan berbuah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dan pemulihan Tuhan akan meluas ke seluruh penciptaannya. Ayat 23, hai Bani Sain, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan, Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tuhan mengajak umatnya untuk bersukacita dan bersorak-sorai dalam Dia. Ia menjanjikan memberikan hujan dengan adil kepada mereka. Hujan tersebut melambangkan berkat, pembaruan, dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Hujan awal dan hujan akhir menunjukkan bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat sepanjang tahun pada waktu yang ditentukannya. Ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Akhirnya, Tuhan menjanjikan berkat melimpah berupa panen yang melimpah ruah. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat peres akan meluap dengan anggur baru dan minyak zaitun. Ini adalah gambaran tentang restorasi dan kemakmuran yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Pesan intinya adalah Tuhan akan melindungi umatnya, memberkati mereka secara materi dan rohani, dan memulihkan segala sesuatu setelah masa kesulitan.
Renungan dari pasal ini adalah bahwa kita harus selalu bersukacita karena Tuhan kita adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan penuh kemurahan hati. Kita tidak boleh memandang hanya pada keberkahan materi yang kita terima, tetapi kita harus menemukan kebahagiaan sejati dalam hadirat-Nya. Sahabatku, saat kita hidup dalam kerinduan dan ketaatan yang tulus, Ia akan mengasihi kita, memulihkan kita, dan memberkati kita. Bersukacita dalam Tuhan adalah sikap hati yang mengakui segala kebaikan-Nya dalam hidup kita dan menghormatinya sebagai sumber kehidupan dan kebahagiaan sejati. Bersukacitalah karena Tuhan, baik dalam keberkahan maupun penderitaan, karena Ia adalah Allah yang setia dan kebaikan-Nya melampaui segala sesuatu. Jadikanlah pujian dan syukur sebagai sikap hati yang memenuhi hidup kita setiap hari, karena Ia layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Sahabatku, bersukacita dalam Tuhan tidak berarti bahwa hidup kita akan bebas dari masalah atau penderitaan. Sebaliknya, itu berarti kita memiliki sukacita yang dalam dan abadi yang datang dari iman kita kepadanya. Ketika kita berada dalam Kristus, kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, baik sukacita maupun kesedihan, akan menjadi alat bagi Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih mirip dengannya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya, Tuhan menggunakan segala sesuatu dalam hidup kita untuk memperkuat iman kita, memurnikan hati kita, dan membentuk karakter kita agar lebih mirip dengannya. Kita dapat bersukacita dalam kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia senantiasa bekerja dalam hidup kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bukan hanya kehadiran Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, tetapi juga janji-janjinya yang tak tergoyahkan. Ia menjanjikan bahwa Ia akan selalu bersama kita, memberikan penghiburan, memberikan kuasa-Nya kepada kita, dan membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Janji-janji ini adalah dasar kepastian kita, dan kita dapat bersukacita karena Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang setia. Saudara-saudara, mari kita tingkatkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hadapi setiap hari dengan sukacita yang sungguh-sungguh, mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi-Nya. Meskipun kita mungkin mengalami pergumulan dan penderitaan, kita dapat bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah dan yang memiliki kuasa untuk memampukan kita melalui segala sesuatu. Bersukacitalah, saudara-saudara, dan biarkan sukacita itu menjalar dalam setiap aspek hidup kita. Biarkan sukacita kita menjadi saksi bagi dunia akan kebesaran Tuhan kita yang layak dipuji. Semoga sukacita kita menjadi terang dalam kegelapan dan menginspirasi orang lain untuk mencari Tuhan yang kita layani.